dari Siantar Simalungun, yaitu merapatkan barisan untuk percepatan penyelesaian tanah garapan yang ada di Siantar Simalungun. Berharap dengan Bapak Dirut yang ada di PTP 3 untuk segera menuntaskan mafia-mafia tanah yang ada di Siantar Simalungun. Masyarakat Siantar Simalungun mendukung direksi PTPN 3 ambil alih lahan PTPN 3 yang digarap para mafia tanah. Delik Sumut TV melaporkan, Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022, jam 13 waktu Indonesia Barat. Agar Bapak segera dapat menyelesaikan percepatan penyelesaian tanah. DPRD Kota Pematang Siantar dan pemerintah Kota Pematang Siantar jangan hanya mendengarkan sepihak yang mengatasnamakan masyarakat. Karena rakyat Siantar ini lebih banyak yang mendukung program pemerintah demi pembangunan Siantar, orang-orang yang disebut sebagai mafia tanah tersebut sudah banyak mengadu domba rakyat, dan mendapat uang yang sangat banyak dari transaksi jual beli di atas tanah Afdeling 4 Kebun Bangun, ujar Boru Sinaga perwakilan Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara yang hadir saat menyampaikan aspirasinya di kantor PTPN 3 Medan, beberapa waktu lalu. Yaitu mempersatukan diri dengan sebagaimana yang diketahui objek tanah yang diperjualbelikan oleh mafia tanah tersebut berada di Afdeling 4 Kebun Bangun, Basorma dan Gurila, yang jelas merupakan HGU aktif nomor 1, Pematang Siantar milik PTPN 3, Persero, yang berakhir di tahun 2029 sesuai surat kantor pertanahan Kota Pematang Siantar nomor HP 03 02 71 9 12 72 11/2021 tertanggal 17 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. Bait B. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun nomor HP 0102 91 212 tanggal 8 November tahun 2021 tanggal 18 November tahun 2021. Hal mohon keterangan. Dan Bait C. Laporan hasil identifikasi batas HGU nomor 1, Pematang Siantar PTPN 3, Persero, Kebun Bangun tanggal 31 Maret tahun 2022 yang menyatakan bahwa objek berada di HGU nomor 1, Pematang Siantar PTPN 3, Persero, Kebun Bangun. Tindakan jual beli tanah oleh mafia tanah di wilayah tersebut sampai dengan sekarang masih berproses di Ditreskrimum Polda Sumut dan terkesan oknum mafia tanah tersebut kebal terhadap hukum. Hal ini terbukti seluruh panggilan resmi dari Ditreskrimum Polda Sumut diabaikan dan tidak dihadiri. Tindakan inilah yang menghambat pembangunan jalan tol Kota Pematang Siantar, yang merupakan program strategis nasional, pembangunan jalan lingkar pemerintah Kota Pematang Siantar dan penyelamatan investasi negara berupa penanaman kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat. PTPN 3 dan Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara, Lintas Utara, sepakat untuk turun mengawasi dan segera melakukan eksekusi penyelamatan di wilayah tersebut, sehingga mafia tanah di Afdeling 4 Kebun Bangun, Basorma dan Gurila. Kami informasikan bahwa, sampai dengan hari ini PTPN 3 Kebun Bangun laksanakan penanaman. Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, jam 13 waktu Indonesia Barat. PTPN 3 Kebun Bangun melakukan penanaman sawit di Afdeling 4 yang berlokasi di Kelurahan Gurila dan Kelurahan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar, yang selama ini digarap. Sementara konsultan hukum PTPN 3 Ramses Pandiangan SHMH mengatakan, penyelamatan aset negara merupakan kewajiban, apalagi negara sudah mengamanahkan BUMN untuk mengelola usaha perkebunan sawit untuk kemajuan perekonomian negara melalui PTPN 3. Penanaman sawit ini merupakan keuntungan besar bagi negara. Kelapa sawit dikelola menjadi minyak goreng dan lainnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan. Dengan penyelamatan aset negara ini merupakan perang terbuka terhadap para mafia tanah. Mafia tanah harus diberangus, tegas Ramses. Sap Muhardi mengabarkan, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, jam 13 waktu Indonesia Barat.
informasikan di sini bahwa yang bernama Jonan Cihombi ngaku-ngaku ketua PSSI setelah tadinya almarhum Marihol Kudus tanpa legitimasi, tanpa badan hukum, ini perlu diklarifikasi. Yang punya badan hukum waktu mereka tapi tanda tanya kenapa Jonan Cihombi ini mampu bertahan. Kemudian juga bertanya kepada PT3. Kami melihat situasi di sana sudah turun aparat, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada realisasinya? Siapa ini si Jonan ini? Dan bagaimana bapak-bapak yang kami hormati? Dewan Teras PT3 melalui kehadiran kami pada hari ini di lokasi perkantoran ini, mohon tolong diperhatikan dan ditindaklanjuti. Siapa Jonan ini? Ya, Jonan yang digunakan. Siapa digunakan? Tolong diperhatikan dan diselidiki demi nasib kami para masyarakat. Kami tidak mau miskin, kurang mampu, ya, kurang mampu. Jadi kami sangat mendukung dan kami sangat mau kerjasama dengan PT3. Kami manusia sadar. Karena saya tahu kami bahwa tanah di Gorilla itu masih ada HGU-nya sampai 2029. Sebetulnya sudah berulang kali ini ditangani oleh PT3 mulai dari 2024 dulunya. Sebetulnya setelah habis HGU-nya masih dalam proses pengurusan perpanjangan HGU oleh PT3. Pada saat itu bagaimana dalam proses pengurusan sampai 2005. Inilah kesempatan mereka untuk bergarap. Dan satu, menurut tidak ditinjau legitimate badan hukum dari petani, forum tani tidak melakukan. Dan dari mana sih Jonan ini mendapat mandat? Ini sebetulnya abu-abu. Tapi kenapa sekarang PT3 tidak bisa merealisasikannya? Jadi kami sangat mengharapkan demi kejelasan, ya, karena setahu kami HGU yang ada di tanah Gorilla, Pak Normal, di Batu-Batu masih ada perpanjangan, masih berlaku sampai 2029. Terima kasih. Mantap Jonan! Terima kasih kepada rekan-rekan juang. Mantap Jonan! Mantap! Baik, semangat! Semangat! Baik, satu komando ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menyampaikan aspirasinya. Sudah jelas, saya kira sudah jelas Bapak Ibu pihak PT3 sudah banyak aspirasi-aspirasi keluh kesah daripada kami rakyat. Apakah kami tinggal diam seperti ini? Apakah kami dibiarkan terluntar-lantung oleh penindasan daripada mafia-mafia tanah di PT3? Kami saat ini meminta tegas kepada pihak PT3 untuk menindak yang menjadi mafia-mafia tanah supaya tidak ada yang menjadi korban berikutnya seperti kami. Biar kami aja yang menjadi korban penindasan itu. Jangan biarkan saudara-saudara kami juga terkenal. Tolong kepada pihak PT3, kami sangat yakin kepada pihak PT3 bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus tersebut. Tolonglah kami rakyat kecil ini. Kami tidak ingin saudara kami juga terkenal korban dari penindasan mafia-mafia tanah tersebut. Sudah cukuplah kita ditindas Bapak Ibu. Indonesia sudah merdeka. Bagaimana dengan kami rakyat kecil? Apa kami tidak dimerdekakan? Bagaimana? Apa kami tidak dimerdekakan oleh mafia-mafia tanah tersebut? Sudah jelas, terpampang nama. Kami sudah memberikan proof namanya pada pihak PT3. Kami sangat mendukung pihak PT3 juga mengadili yang menjadi mafia tanah di tempat kami tinggal. Begitu Bapak Ibu. Sudah jelas saya rasa. Kita pihak PT3 harus lebih tegas lagi. Harus lebih kuat
dalam penanganan. Saya rasa akan banyak dampak positif jika pihak PT PN ini bisa menangani kasus tersebut. Yang dimana jika kasus ini bisa tertangani, mafia-mafia tanah bisa diadili dan ditindak. Dampak positifnya salah satunya saya ucapkan program pemerintah, yaitu jalan tol. Salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan rakyat bisa terrealisasikan, bisa berjalan dengan baik. Betul tidak? Saya tanya dengan Bapak Ibu yang di PT PN3. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, jadi aspirasi ini sebenarnya terlempar pada kami. Biar Bapak Ibu juga berikan tanggapannya. Saya rasa Bapak Ibu juga berpikir seperti kami. Kami yakin itu. Dan kami saat ini masyarakat kecil mulai sepakat untuk menuntut dan membantu dan mendukung pihak PT PN3 dan sekaligus pemerintah untuk menuntaskan mafia-mafia tanah di negeri ini. Betul tidak kawan-kawan? Harus dibebaskan itu. Kita tunjukkan, kita contoh bahwa masyarakat Jakarta Semalungu masih setia kepada negeri ini, masih setia dengan kemerdekaan ini, dan kami juga ingin melawan penindasan-penindasan di tempat kami tinggal. Hidup PT PN3! Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Christian Orchard Perangin-Angin, Kepala Bagian Umum atas nama Otot Manajemen PT PN3. Jadi direksi sekarang sedang ada kegiatan. Jadi mohon maaf, saya mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf kami harus masukkan Bapak Ibu ke dalam kantor ini karena nanti kalau di luar akan terganggu lalu lintas. Tujuan kita adalah bagaimana supaya rakyat sejahtera. Betul tidak? Yang kedua, kami sangat mengaspirasi, mengapresiasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun. Sepanjang PT PN3 ini berdiri, baru kali ini ada rakyat yang datang ke PT PN3 ini, selain menuntut kami untuk lebih serius, juga melakukan dukungan. Apa saya salah atau tidak ini? Melakukan dukungan atau tidak? Tapi menuntut juga. Ya, menuntut sekalian itu juga ya kan? Baik, sikap dari PT PN3 jelas. Saya tidak akan takut-takut sebut namanya Jonar Siombing. Tahapannya sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Sur. Tadi malam sudah meningkat. Dan kita doakan, kita yakin, ya, kita yakin Bapak Kapolda Sur, Bapak Jenderal Dirjen Pajak Simanjuntak akan serius untuk menyikapi dari aset-aset negara ini. Dan untuk itu sikap dari PT PN3 berikutnya adalah kami ingin kalau Bapak serius, tolong bersama-sama dengan kami. Siapapun yang mengambil tanah PT PN3 ini akan berhadapan dengan kami yang rakyat juga dan Bapak yang rakyat Siantar juga. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Jadi jangan kita Pak. Kami yang datang ke sana, Bapak nggak ada di situ. Bapak masyarakat Siantar atau enggak? Siantar atau enggak? Ribuan karyawan PT PN3 Siantar itu KTP-nya Siantar. Jadi kalau misalnya ini saya Ketua DPRD Siantar ini jangan pilih Kasim, dia nganggap Jonar dan kawan-kawannya itu hanya rakyat Siantar. Kami pun rakyat Siantar juga. Tahu tidak? Pak, jangan pernah khawatir dengan PT PN3. Kalau dulu kami biarkan, kalau sekarang seluruh direksi, seluruh manajemen serius. Mati pun kami di Siantar sana kami siap. Kami udah gak takut lagi, sudah terlalu lama kita dimain-mainkan. Ada jual beli nggak di tanah itu? Dijual perbelikan nggak tanah itu? Duitnya untuk siapa? Jual beli di tanah negara adalah tindakan melanggar hukum. Kami nggak akan bisa diam kalau untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ini dijajah oleh orang-orang begitu. Kami ini kerja untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kalaupun itu tanah masuk, itu juga untuk investasi jalan tol. Kapan Siantar ini bisa maju? Kalau tanah itu pun kembali, akan ada penanaman kelapa sawit untuk kesiapan minyak goreng. Kapan kita bisa berdaulat dengan minyak goreng? Kalau tanah itu diambil, akan ada jalan lingkar kota Siantar. Kasihan itu wali kota Siantar. Jalannya situ-situ aja, mutar situ aja. PT PN3 siap mendukung Pemko Siantar. Oleh karena itu, kawan-kawan jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu dan jangan pernah saksi sama PT PN3.
sekeras dan sekuat apa teriakan kalian, selantang itu juga teriakan kami PTP 3. Ribuan karyawan PTP 3 akan bersama, akan kita geruduk itu siapa yang melanggar itu semua, yang membackup itu semua, karena kita bergerak untuk kepentingan negara. Setuju? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, kalau rame-rame dan ini kan kantor ya kan, orang kan banyak kerja, ya kan? Makan-makanlah kita kopi-kopi dulu di atas, ya, supaya jangan ada keributan lagi kan gitu dia. Yang pasti udah yakin Bapak ya? Kan ada yang ngerekam, udahlah Bapak. Nah udahlah Pak, kita makan dulu ya. Hati, pikiran boleh panas ya, hati harus dingin. Oke, baik, terima kasih semua. Sebelumnya kita nyanyi Indonesia Raya, bangsa Indonesia ya Bapak? Tahu. Indonesia, kata dia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Tangan di atas. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup bangsaku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Yang tahu nih yang kata kita merdeka ini. Saya orang merdeka. Ayo Pak. Hidup masyarakat Siantar Baru. Hidup masyarakat Siantar Baru.